Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil anbiya'il mursalin sahabah wa tabi'in wal malaikatul muqarrabin wa khususan Syekh Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali wa khususan Syekh Imam Jamaluddin Al-Qasimi wa ma nawaina wa li kulli niyatin salihah wa li qadai hajatina bisirril Fatihah. Siratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala bi ulumihi wa amatana bi asrarihi fit daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu tahrimil ghibah bil qalbi. Bayanu tahrimil ghibah utai iki iku nerangno harame ghibah ngrasani bil qalbi kelawan ati. Jadi kalau kemarin yang diharamkan ghibah ngerasani lewat lesan. Bagaimana sekarang baru dalam hati ternyata juga diharamkan. Bayanu tahrimil ghibah utawi iku nerangno haramnya ghibah ngerasani bil qalbi. Jadi baru dalam hati itu sudah dilarang. Wa dzalika utai mengkono-mengkono ghibah bil qalbi iku bisuidzon kelawan sebutan suudzon. Ghibah dengan hati itulah menurut Imam Al-Ghazali namanya suudzon. Ya, prasangka yang jelek. Kebalikannya husnudzon. Ya, bahasa sekarang negatif thinking. Pikiran-pikiran dan hati yang jelek. Kebalikannya ya harus positif thinking. Orang hidup di dunia dalam Islam memang harus lebih banyak yang positif thinking, yang husnudzon. Ya, baik kepada sesama dan apalagi kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah dawuh ana inda dzanni abdi. Aku, kata Allah, tergantung prasangka umatku. Jadi le umatku suudzon be aku ya suudzon. Tiana isu orang berangkat ke pasar bawa dagangan sudah suudzon bi Gusti Allah, wah iki rasane ora badi, ya gak badi temenan. Karena itu berarti padha ambek ndak percaya dengan Gusti Allah. Ya. Saya berkalaman ulang-ulang lungo lah dari rumah, apalagi Surabaya kan macet, keluar jalan sudah, wah kok macet, ya macet temenan. Karena kita itu suudzon bi Gusti Allah, mestinya ya Allah berilah saya kelancaran di dalam musafir saya, apalagi dalam rangka ngaji. Ya, pekerjaan saya kan ngaji mulang sama aja, apakah mulang di kampus, ya mulang di masyarakat kan ya ngaji. Ya kadang oleh amplop, kadang tidak. Dan saya selalu bilang
Amplop itu tidak penting. Saya kalau dapat amplop, amplopnya pas saya buang. Amplopnya pasti di isine. Jadi pengalaman berulang-ulang keluar rumah, masuk jalan raya, kita macet. Hati kita udah waduh macet. Ya berarti enggak percaya Gusti Allah, kan itu suudzon kepada Allah. Akhirnya macet temenan. Ya Allah berilah saya kelancaran, ya Allah. Saya yakin Engkau Maha Rahman Rahim, berilah saya lancar tenanan. Sekali lagi wong dagang yang pasar isu-isu wis atine gak enak, wah lah ini caranya gak badi, aku gak untung, ya gak untung tenanan. Bab kalimat itu menunjukkan kalimat yang bisa dinilai suudzon kepada Gusti Allah. Dengan Gusti Allah yang husnudzon. Ya. Amin amin tapi amin dongo tapi suudzon yo gak mandi. Ya istighosah itu kan amin ini semangat. Kiai pertama, kiai ketiga sudah muring-muring pada kiai ini karena dongane terlalu panjang. Amin. Itu pada suudzon bi Gusti Allah. Kayak diundang tahlil dungane kesuwen, amin itu kan berkati cilik Pak Kiai yo jodoh gimana enggak mandi blas. Nah, kalau kemarin kita diterangkan ghibah ngerasani lah menggunjing secara lesan enggak boleh, ya ternyata Imam Ghazali juga mengingatkan kita ngerasani baru dalam hati itu juga sudah diharamkan, enggak boleh. Jadi al-ghibah bil qalbi oleh Imam Ghazali disebut suudzon. Ya, kebalikannya husnudzon. I'lam ngerti sira anna suudzoni su'adzoni satemene suudzon iku haramun haram. Jadi dalam hati kita sudah ngerasani wong jelek, padahal sesuatu itu tidak disukai yang kita rasani. Sudah haram. Mislu sawail su'il qauli seperti olone ucapan, artinya ngerasani secara lesan. Haram, jelas kemarin sudah panjang lebar diterangkan secara lesan kita ngerasani wong, apakah sifatnya, apakah fisiknya itu tidak boleh. Wong kok elek, cebol. Ya kelakuannya elek, itu gak oleh, tidak oleh. Walaupun memang iya, tidak boleh. Bahkan kemarin diterangkan Imam Ghazali, bapai pencuri, kita katakan orang itu bapai pencuri itu tidak boleh. Ngerasain itu kan orangnya tidak di depan orangnya kan gak wani. Kayak dengan medsos ini membuat orang mudah ngerasani. 4-0 medsos, WA lah itu membuat orang semakin berani komentar karena tidak berhadapan. Kayak depan-depan kan gak wani. Jadi jarang-jarang melihat medsos. Kapan itu ketika pas rame-ramenya partai baru itu kan. Tak pikir orang itu tidak sopan juga itu. Bener surveinya UNESCO bahwa di seluruh dunia ini dari 200 negara ada 31 negara ketika jawab di medsos komunikasi itu paling tidak sopan, tidak punya akhlak, itu 31 negara. Lah Indonesia nomor 29. Lah di belakang kita hanya Soviet dan negara Botswana, negara yang terbelakang di Afrika itu. Saya kapan ya itu pas waktu pendaftaran partai-partai itu buka medsos. Nih, Pak Amin Rais ini kan duwe partai direbut pisane, yaitu si Zulkifli Hasan kan besan. Ya. Yang
yang kediwan MPP-nya Hatta Rajasa pun ya itu ya dulur lah. Ya, akhirnya Pak Amin Rais kan gaya partai DW waktu itu kan enggak diterima, enggak memenuhi syarat. Saya baca medsos itu semua enggak sopan karena enggak berhadapan dengan Pak Amin Rais, di depan Pak Amin Rais gak wani. Komentari kan elek itu. Mbah wis tuwek, wis ngidam kuburan. Lah apa gawe partai. Lah itulah. Itu kan enggak boleh. Oh, itu tokoh reformasi. Ya, walaupun Gus Dur kan wali, Gus Dur bener. Mas Amin kok duwe partai tapi diribut uang. Ya, akhirnya ya tenanan toh. Ya. Sama dengan dulu dukung Presiden Gus Dur tapi sing ngedone ya Pak Amin Rais. Gus Dur komentari sederhana, ya Mas Amin ini kepingin dadi presiden tapi ora iso. Karena apa? Karena jenenge kualik. Namanya itu terbalik jadi ini Gus Dur. Ya bener toh. Sampai sekarang berulang-ulang nyalon presiden ora dadi. Kalau namanya Rois Amin itu Rois itu presiden, Amin yang dipercaya. Nah ini kan jenenge Amin Rais. Itu kan terbalik. Orang sudah jadi presiden. Nyatanya sampai sekarang ya bener. Maka banyak contoh itu ajudannya Tarman Man kon iso dadi Kapolri. Waktu dengan saya tiap pagi di istana nyurung Gus Dur waktu itu. Maka ini nanti Prabowo jadi presiden tuh Gus Dur cocok mana? Prabowo kamu nanti jadi presiden tapi umurmu sudah tua. Kok nanti akhirnya jadi presiden Prabowo itu Gus Dur betul-betul waliullah. Ya. Nah, kita ini wali-wali daya kita ini. Wali santri aja. Ya, dan saya bersyukur bahwa yang ngimami jenazah Gus Dur kan saya waktu itu. Ya, jadi kembali pada haramnya tadi, ngerasani secara lesan haram, dalam hati itu sudah haram, tidak boleh. Iku hati kita mengatakan bahwa kan kita ini kan manusia ini walaupun muslim kan podo menungson itu sifat hasud iri hati. Masih banyak di antara kita tonggo bangun jeding itu tangga sebelahnya ndak mau makan 2 minggu. Enggak duit korupsi itu. Itu kan dalam hati ngono wis gak oleh. Baru dalam hati. Itu namanya al-ghibah bil qalbi yang oleh Imam Ghazali disebut suudzon, kata lainnya suudzon. Ya semporo rezeki akeh masuk duit korupsi. Banyak di antara kita tetangga dekat itu kan begitu. Bangun teras, nggak bisa tidur 2 hari. Ya. Makanya Imam Ghazali kalau saya simpulkan bahaya yang paling ya asyaddu dharar itu hasud. Wah ya orang kalau sudah hasud Masya Allah. Jangan sampai orang itu iri hati. Tidak boleh. Orang itu mesti punya kelebihan, ya kita bersyukurlah. Ya. Fakama yuhramu kaya dini din haramake alaika ngate surah ambaan tuh hadisa yang to nyeritake ngrasanilah ghairoka selainmu bilisanika klan lesanmu bi masawil khair kelawan eleke koncomu khair. Kemarin kula sudah dirangkan bahwa ngerasani dengan lesan itu haram. Wong ndak ada orangnya kok dirasani elek. Dan yang kita katakan jelek itu dia pasti tidak suka gitu loh. Itu namanya kan ngerasani. Falaisa laka untuk hadisan nafsaka wa tusi abdunna bihika sama begitu loh. Ayat tadi sudah jelas kalau ya ngerasani secara lesan haram maka suudzon itu ya haramun. Secara lesan haram falesa maka orang iku lagi kedua surah untuk hadis oleh ngomong nafsaka dalam hatimu
Wa tusialan ngelekake sira adzonna bi suudzon tusi adzonna sama suudzon bi ahlika. Kamu dalam hatimu baru mengatakan dalam hati suudzon dengan tonggo itu gak oleh. Ya itu tadi. Iki kok bangun jeding gak wong jeding CAP kok dibangun mana iki gak duit nyolong lah. Lah itu kan sudah dalam hati seperti itu gak oleh. Baru dalam hati itu sudah tidak boleh. Secara lesan apalagi karena Allah kan paling tahu hati orang. Ya. Yang mana yang munafik, mana yang tidak itu Allah tahu. Ya. Masuk kepada santri, kepada mahasiswa, endi sing kuliah banyak niat golek ilmu dan endi sing kuliah niat golek gelar roh Allah. Yang krono Allah temanan itu yang insyaallah nggih barokah. Apa maneh golek ilmu, kita kuliah tapi niatnya golek bojo, ya tapi gak iso. Lu ada. Saya kalau ngajar di S2, S3 gak S3 rata-rata kan wis kawin S2 dulu. Sekarang udah ngajar S2, ngajar S3 dok. Wis tak guyoni. Ya manusia itu kan bisa munafik. Ya ikut S2 itu mungkin memang ono sing niati golek ilmu. Tapi saya khawatir ada di antara kamu niati golek ilmu, mbok menawa oleh jodoh sak kelas di S2. Langsung arek-arek wedok jawab, "Oh, betul Prof, Profesor betul itu saya memang durung duwe bojo." Benar ternyata. Walaupun sudah dikatakan Allah tahu seperti karena Allah tahu apa yang ada di dalam hati orang. Walastu lan ora ana sapa ingsun Imam Ghazali akni nyejo ingsun bi kelan don ila ketal. Jadi kalau itu baru kerentek tapi diniati memang dalam hati niat ngerasain uang baru dalam hati belum dilesankan itu enggak boleh. Sudah akad betul. Itu yang enggak boleh. Memang diniatilah. Wa amal khawatiru kerentek terlintas dalam hati gak apa-apa. Ndak diniati, roh-roh hati kita mengatakan iki gundul liwat iku bedik banget. Tapi tanpa ada perencanaan enggak apa-apa namanya khawatir, kerentek lah, kerentek. Tanpa disengaja lah, tanpa tidak amdan lah, tidak disengaja itu enggak apa-apa. Fahuwa ma'fuun anhu. Jadi baru kerentek ya orang ngerasani dalam hati tapi enggak direncanakan, itu disepuro ma'fuun anhu. Ma'fuun anhu. Den sepuro. Walakinal manhiyat teteme yang utawi yang den larang den cegah andu saka suudzon ghibah bil qalbi ayadonna. Jadi kalau memang diniati betul, hati kita menung-menung betul ngerasani, oh itu bangun jeding itu mesti duwe korupsi itu. Kan belum tentu. Makanya dalam fikih itu ada dzon, ada waham. Waham itu di bawahnya dzon, malah tidak sampai. Lek dzon itu sebenarnya ada yang berpendapat 50%, 50%. Lek suudzon jadi tidak boleh. Dzon itu kan baru prasangka. Harus naik sedikit, ainul yakin, hakul yakin. Di bawah dzon itu kan waham. Waham itu di bawah 50%. Bahasa lainnya persepsi. Kadang orang, tindakan orang itu satu bisa karena mitos, common sense lah, bisa karena persepsi, bisa karena keyakinan, bisa karena ilmu yang yakin, ilmu yakin. Mitos misalnya orang dulu loh sampai sekarang, oh iki kok untune coplok ngibi, oh begini dulur mati. Itu kan tidak ada dasarnya. Mungkin mbah-mbah kita dulu pernah kejadian, lek mimpi giginya coplok, pernah kejadian. Tapi kalau aja sekali dua kali mudah dipukul rata,
kan gak iso. Akhirnya kan menjadi keyakinan. Kecuali itu pendidikan yang pakai isyarat. Orang tua dulu kan pakai isyarat, itu pendidikan lain lagi. Bantal ojo dilunggui udun. Itu sebenarnya nasihat. Memang bantal itu untuk kepala bukan untuk bokong. Tapi itu nasihat, sebenarnya nasihat. Anak dulu makan, anak kecil ditulang kok nggak entek, mesti tiling nih, lu piti mati. Oh, mangan entek. Karena apa? Karena orang dulu zaman saya lahir tahun 50-an, 55, 54 ya, itu memang mesti punya ayam. Jadi anak setiap orang kalau di Jawa khususnya, hampir semua sama lah. Masih kecil itu dikai PT. Isuk tangi turun duwe kewajiban makani PT. Rodo gede didik dikai wedus. Dulu, maka lu dikatakan PT-mu mati, langsung makan habis. Tapi anak sekarang PT garo, PT-mu mati, gak ngerti PT ngopo. Itu goblok orang tuanya. Kalau anak sekarang, misalnya anak kecil umur 3 tahun, 4 tahun kan sudah ngerti HP, sampai orang tua kan diberi HP. Karena lebih dikai HP, anak-anak sekarang kan gak rewel lah. Oh, makanya habis HP-mu tak ambil. Ya bu, gitu. Itu sebenarnya nasihat secara tidak langsung pakai isyarat. Ya, tapi kalau tadi itu kan common sense, mitos. Ngipi berak ke belakang ke toilet, hadas besar lah. Wah, itu malah oleh duit akeh biasanya gitu. Ya mungkin pernah kejadian, tapi kan enggak boleh dipukul rata. Kayak yang saya kapan di Nganjuk, di Tanjung Anom, di Prambon ya. Ada orang foto dengan saya, wong loro. Tahu-tahu ada orang telu, akhirnya bertiga, tahu-tahu kulon derek. Terus ada orang tua, orang sudah tua loh itu. Langsung ditarik, enggak boleh. Foto itu loh bertiga akan bakal cepat mati katanya. Nah itu mitos. Jadi orang berbuat karena mitos. Kayak Waki Paing yang sering kita kan. Jadi calon suami Senen Paing, calon istri Gihing Sup. Jadi Senen Paing Setu Wage, enggak oleh, mesti enggak boleh. Jadi yang satu Wage, yang tu Paing, Gihing, wah itu enggak boleh, harus enggak jadi. Nek sing kawin wonge sing kawin dinone gitu. Nogo dino. Jadi enggak boleh, itu orang wah itu bakal cepat mati itu nanti. Gihing itu Wage Paing. Tapi ada orang, tindakan orang karena persepsi, don tadi. Persepsi. Yang saya sering ceritakan sebagai guru besar sosiologi, saya sering mengingatkan bahwa tindakan orang itu seringkali bertindak hanya karena persepsi. Setiap ada perubahan itu selalu gubuh dengan perubahan itu, sosial cing. Tapi menurut Imam Ghazali sebenarnya ketika dulu selalu mengingat rojak dan khauf itu kan mengingatkan sebenarnya setiap perubahan apapun jangan gubuh dengan perubahan itu, yang penting sikap yang benar terhadap perubahan. Itu yang benar. Setiap ada perubahan kan life change unitnya, itu ada kejadian begini. Tapi tidak pernah notatif bagaimana sikap yang benar terhadap perubahan. Nah, makanya saya buat contoh kan sudah 7 kali teman dekat. Yang terakhir PR1 kita ini di UIN, Porong sana. Ya, profesor meninggal, saya datang ke sana, istrinya sudah setengah semaput lah, pingsan. Dan saya sudah 7 kali teman dekat meninggal, yang laki yang teman gitu, istrinya itu pingsan. Karena apa? Karena persepsi itu kan belum, wah bojoku mati, anakku cilik-cilik mangan opo. Itu kan belum tentu. Itu persepsi. Sudah semaput itu, pingsan. Dan apalagi persoalannya, kita tidak pernah dengar, walaupun tidak semua istri
pingsan loh semaput nalika bojone mati, tapi kita tidak pernah dengar ada suami yang pingsan ketika istrinya wafat. Wong lanang bojone mati kan tambah alhamdulillah. Mengapa alhamdulillah? Kawinnya durung ora wani. Masa arepe mendisi Pak Huda ora wani. Jadi walaupun pengalaman hanya 7 kali, tapi itu persepsi. Waduh, itu semaput. Tapi kita tidak pernah dengar seorang suami mulai Amerika sampai Ameriki, mulai California sampai kali baru, kali berantas, suami semaput nalika bojone mati, lek suami enggak. Wong lanang bojone mati tambah alhamdulillah. Kawin lagi enggak. Istrinya satu A, satu B. Nah itu kan persepsi, belum tentu benar. Ada orang tindakan karena dzon itu tadi. Dan itu sudah cenderung suudzon. Lah yang betul orang bertindak karena keyakinan, karena ilmu. Ya, wong ngebom itu malah tidak jelas lagi. Negara terus Islam, tidak tahu ngaji tafsir, menafsirkan Quran, saena dhewe iku surat Al-Baqarah 208 udkhulu fisilmi. Asilmu diarikan negara Islam. Kemudian karena negara Pancasila NKRI, maka kita harus berontak gitu loh. Nah itu jelas-jelas malah ketololan menurut saya. Ya. Itu tindakan yang tolol, salah golek guru itu. Ya, ya ngaji bener. Wong sekali lagi tidak ada satupun ayat Quran tafsir yang menafsirkan asilmu negara Islam. Asilmu itu tauhid. Akhlasu fit tauhid. Loh kok mereka menafsirkan asilmu Al-Baqarah 208 dengan negara Islam? Ya berarti pakai akal. Lah sudah pakai akal, Nabi sudah mengingatkan tidak boleh ke man fassarul Qur'ana bi ra'yihi. Orang menafsir Quran dengan akalnya melebu neraka. Pon pesen tiketnya neraka. Ayat Quran selalu mengulang-ulang, ayat itu ditafsirkan dengan ayat yang lain. Ya, dengan hadis Nabi, dengan pendapat sahabat, dan yang terakhir ditafsirkan dengan pendapat tabi'in besar. Tabi'in besar itu enggak ketemu Nabi, tapi ketemu sahabat. Lah Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah itu sudah tabi'in kedua, ketiga, enggak berarti. Lah sekarang Imam Samudra repotnya. Jadi orang tahu ngaji, Imam Samudra langsung ngawur ya. Ya. Disinilah Allah dawuh, faqad qala, teman-teman dawuh sapa ta'ala, Allah Ta'ala menyangkut suudzon tadi. Jadi ghibah dengan hati itu kata lainnya adalah suudzon. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina eling-eling wakeh amanu kang padha iman. Dawuh Gusti Allah, ijtanibu ngedohono jauhilah. Kasiron yang akah minadzonni, jangan banyak punya prasangka. Yang dimaksud prasangka jelek, suudzon. Dalam hati, baru dalam hati itu tidak boleh. Inna ba'dhonni sak temene sebagian suudzon iku ismun dosa. Jelas Quran. Jadi baru dalam hati ngerasani wong, wah iki model wong ini mesti pencuri, enggak iso. Wong itu lek ngene iku mesti goblok, lek itu tolol wong iku ndak bisa. Yang kita ceritakan dalam kisah lama kitab-kitab kecil itu kan orang itu kan petani termasuk cukup lah mau jual gandum kan begitu. Satu karung ditumpang khimar keledai. Karena hanya satu karung kan jatuh. Kemudian dia berpikir, gimana cara tidak jatuh, kemudian cari karung lagi yang diisi pasir. Sehingga ya keledai tadi yang kanan pasir, yang kanan
gandum kan imbang, alhamdulillah. Di tengah jalan, situasi di Timur Tengah kan masih ada masih kurma ngisorin air lah. Rest area mode dulu ya seperti itu di sana. Istirahat, di situ ada orang ya rambutnya ruwek-ruwek, kelambine suwe-suwe, wong goblok. Tadi sudah suudon tadi. Iki wong goblok lapo lungguh-lungguh nek ini. Jadi sudah suudon. Iki wonge mesti goblok, males kerja, idiot, modeling ini bisa kira-kira ya sak piring kurang sak sendok, enggak pate waras ngono. Sudah suudon dianggap orang gila. Ketika logo bareng-bareng ditakoki ambek wong sing dianggap setengah gila tadi. Bapak petani sampean mau kemana? Saya ini mau jual gandum. Loh kok dua itu karungnya? Iya toh, tadi awalnya satu jatuh-jatuh, makanya sekarang saya cari karung yang satu itu pasir, yang satu itu gandum. Akhirnya wong sing diarani goblok setengah deng itu ternyata cerdas. Loh sampean kok goblok? Kaget dia. Padahal dia nyangka dia itu goblok dan setengah gila wong. Oh isi pakaian kaya wong gendeng. Padahal menurut Imam Syafi'i itu orang gila itu ya mahasiswa santri si kakean turu itu wong gendeng teman-teman. Wal jununu fununu. Memang Imam Syafi'i kan dawe taman naida antum si fakihan munadhiron bi ghairi anain wal jununu fununu. Memang gila itu fununu macam-macam alwanun. Ya. Orang sing telanjang bulat iku wong gendeng. Wong sing guyu mulai pagi sampai malam kok guyu terus itu juga orang gila. Ya, orang yang makan, kan ada orang gila itu kadang makan beraknya sendiri dimakan itu. Tapi menurut Imam Syafi'i ternyata santri mahasiswa sepingin pinter tapi kakean turu. Itu wal jununu, dia termasuk orang gila. Kira-kira orangnya ada enggak di sini ya? Ada. Uangnya teko wal jununu fununu. Jadi lek santri baru semangat lah. Ini rada suwi didik iki ketularan sing lawas-lawas. Nulari. Ya, apalah kowe. Oke santri baru udah boleh di atas. Ketularan itu sudah kelakuan-kelakuan yang sudah terjadi berubah itu ya. Tapi mudah-mudahan nih santri baru ini baik-baik ini. Mudah-mudahan. Wal jununu. Jadi akhirnya orang yang dianggap goblok dan kayak orang gila tadi ternyata cerdas. Itu kan enggak boleh orang suudon. Wah gila kita goblok, kita gendeng ya. Itu apa Bapak? Loh saya ini mau ke pasar jual gandum. Loh kok dua karung? Iya toh yang satu karung gandum, yang satu karung pasir supaya imbang. Loh sampean kok goblok? Loh mestinya karungnya loro tapi gandumnya dibagi dua. Oh gitu. Jadi itulah makanya suudon itu enggak boleh. Dalu dalam hati enggak boleh. Kita di pinggir jalan goblok, ternyata cerdas. Ya. Nah ini inna ba'dadhani ismun, jadi sebagian don ba'dhani ada yang menafsirkan sekecil. Jadi suudon yang sekecil apapun dalam hati tidak boleh. Wa sababu tahrimihi, sebab harami suudon yang menurut Imam Ghazali suudon itu adalah ghibah bil qalbi, ngerasani baru dalam hati. Anna asrarul qalbi, saat temani rahasia-rahasiane hati. Asrar itu kan rahasia. Sirun zamannya asrar. Jadi kalau ada orang namanya asrar, wah dia tahu rahasia-rahasia. Sudah alumni asrar itu ya. La ya'lamuha, orang ngerti ing asrar qalbi illa alamul ghuyub, kejaba Allah yang maha mengetahui yang gaib-gaib. Alamul ghuyub, Allah al-alamul.
Yang tahu yang sebenarnya adalah Allah. Kita ini tidak boleh. Sok tahu itu tidak boleh. Itu namanya keminter. Ya. Illa alamul ghuyub. Yang paling tahu Allah. Disinilah makanya di dalam beberapa kali perang itu, akhirnya harus bayar dam itu. Jadi ada orang dalam peperangan ya dibunuh, akan dibunuh syahadat. Kan itu ada hadis itu. Ketika mau disembelih lah syahadat, sudah diingatkan temannya, loh jangan, dia sudah syahadat, jangan. Dia yang akan membunuh tadi mengatakan, wah dia pura-pura itu syahadat, tidak temenan, dia munafik. Tetap disembelih, mati. Nah, setelah itu selesai perang, kundur menghadap Rasulullah, terjadi perbedaan. Ya Rasul, kemarin ada kejadian yang kita ada beda pendapat. Dan beda pendapat di zaman Kanjeng Nabi enak, tiba Kanjeng Nabi selesai. Dan saya itu mengatakan beda pendapat itu tidak apa-apa. Yang bahaya beda pendapatan. Ya Rasul, ini kemarin kejadian ini si fulan, ini sudah saya ingatkan bahwa ketika mau dibunuh, ya dia bersyahadat, tetap dibunuh. Dengan keyakinan, kata teman ini, menurut keyakinan dia, bahwa syahadatnya itu pura-pura. Munafik lah. Hanya mulut, tidak di hati. Akhirnya Nabi Dawud, tidak boleh. Wah hisabum Allah, kata Nabi, hisab hitungan hati yang betul yang hanya tahu hanyalah Gusti. Makanya dalam fikih kita ini tidak boleh menghukumi hati. Yang kita hukumi kan dohirnya. Perbuatan dohiriyah. Hati itu tidak bisa dihukum. Hati kok. Sama dengan ini. Mengapa tidak boleh suudzon, tidak boleh ghibah dengan hati? Lah, yang tahu hati yang betul kan Gusti Allah. Wa hisabum Allah. Itulah makanya tidak boleh. Kalau Nabi jelas tidak. Nabi dalam peperangan punya pedang tapi tidak pernah untuk membunuhnya. Tinggal membunuhnya aja. Ya Nabi menceritakan ya Nabi, ya wes kamu tidak saya bunuh, kamu bersyahadat, anda syahad alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Orang itu tidak mau, ya Rasul, ya Muhammad, dia tidak ngakui Muhammad Rasul, ya enggak mau, ya wes mulia. Jadi tinggal membunuh saja. Dan itu halal darahnya karena kafirnya kategori kafir harbi, kafir yang menyerang. Kalau kafirnya mustaman datang pada Nabi untuk dilindungi atau dhimmi, tidak boleh. Makanya Nabi dawuh man adza dhimmiyan faqad adzani. Siapa yang menyakiti orang dhimmi non muslim yang mau berhubungan baik lah dhimmi, minta dilindungi lah dhimmi, mustaman. Itu sama dengan menyakiti saya. Tapi lo harbi jelas-jelas nyerang seperti itu dalam peperangan boleh halal darahnya. Tapi Nabi juga tidak pernah membunuhnya. Ya ditakoni dhisik paling. Ya sudah kamu tidak tak bunuh tapi syahadat dulu. Ya tidak mau saya, ya wis mulia. Nah, kita kan, loh Nabi kok goblok? Ya Nabi ya tidak segoblok kita. Ternyata setelah pulang, itu strategi yang sangat jitu. Orang ini kepala suku umumnya memang ingin membunuh Nabi dan selalu pidato Muhammad orang paling jelek membawa agama baru harus dibunuh. Setelah diselamatkan nyawanya pulang pidatonya berbalik 180 derajat. Jitu min indi khairinas, aku baru ketemu orang yang paling baik. Ketika dikumpulkan rakyatnya kabeh, ketika rakyatnya takut siapa orang paling baik? Muhammad. Dan alhamdulillah akhirnya semua masuk Islam seluruh suku. Makanya itulah ihsan itu antuhsina ila man asa'a ilaika. Ihsan adalah kamu berbuat baik pada orang yang jelek kepada kamu. Itu secara umum. Kalau uang api dibalas api bukan ihsan, itu namanya mukafa'ah. Bagaimana dengan ihsan yang selalu dijelaskan kepada kita? Ihsan itu adalah kita beribadah kepada Allah dan kita yakin bisa melihat Allah. Walaupun kita tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah mesti melihat. Itu ihsan dalam pengertian tasawuf.
Ihsan secara umum antuhsina ila man asailaika. Orang jelek mau membunuh Nabi, tidak bisa, Nabi dari Allah. Nabi kok tidak membunuhnya, itulah akhlak. Nabi kepada non-muslim khususnya selalu mendahulukan akhlak. Tidak mendahulukan fikih. Mungkin Nabi orangnya sejuk, orangnya mesti pemurah. Lah orang fikih segalanya mesti keren gak mengaromne wong. Atau dulu dididik kulu bid'atin dolalah. Tahlil bid'ah. Tapi sekarang tahlil boleh, apalagi berkati gede. Ya, saya ketemu Pak Din Samsudin ceramah bareng-bareng, Mas Ali, mantan ketua Muhammadiyah tuh. Sekarang orang Muhammadiyah tidak anti tahlil. Lu dulu katanya bid'ah Mas, dulu. Dulu. Ya. Sekarang pidato nih Pak Profesor Haidar Nasir, ketua Muhammadiyah juga sudah bagus lagi. Orang Muhammadiyah itu ono ndak bener masa orang ke kuburan ndak boleh jadi. Ke kuburan itu boleh untuk tadzkiratul maut. Loh dulu katanya kok bid'ah. Ya mungkin lo ditanya itu dulu. Lain makanya orang lo ilmunya tambah insyaallah kebaikannya tambah. Lah jadi disinilah maka falaisa laka anta takita. Falaisa mangorono iku lakang duwe surat anta yen tok ngiyakinake sira fi ghairika kepada orang lain. Su'an elek illa kecuali idza kasafa laka biya. Kalau kamu sudah tahu persis kejelekan dia dengan mata kepala baru. Kalau masih katanya enggak tahu sendiri enggak boleh dong. Masih katanya. Harus biiyanin mata kepala. Dan betul, tahu betul layak bal takwil, melihatnya itu sudah jelas, wadih, tidak perlu ditafsiri lagi. Oh dia berzina misalnya, dia mencuri, tahu persis, itu baru. Tapi nanti ada keterangan di belakang, kalau ada orang lain berbuat jelek itu pun juga harus dinasihati. Tidak boleh dirasani ngalor ngidul, tidak boleh. Makanya dengan demikian fayam bagi anta antukadzibau final afsakul fusuk. Jadi menurut Imam Ghazali fasik yang paling tinggi derajatnya adalah ketika kita tidak tahu persis dengan mata kepala, kita sudah punya suudzon. Ghibah secara dengan hati itu sudah afsakul fusak. Fusak itu jamak. Fasikun, fasikoni, fusakun, wa fusakun. Tolibun satu, leloro, tolibani, tolibuna, tulabun. Tulabun juga jamak. Jamak taksir itu akeh. Imam Ghazali justru menekankan hati-hati bahwa ghibah dalam hati itu juga itu yang fasik yang paling tinggi, yang derajatnya paling tinggi. Memang perbuatan orang kan dari hati. Wa qad qala lan temen wis dawuh taala Allah taala ya ayyuhalladzina amanu. Eling-eling wong kang iman injakum lamun teka ing sira kabeh sapa fasikun wong fasik. Binaban gawa berita kelawan naba, berita lah naba itu. Nabiyun itu kan secara bahasa orang yang membawa berita. Fatabayun mau katabayun, klarifikasi bahasa sekarang. Ini yang bawa berita fasik, harus ditanya betul. Jadi harus tabayun. Dan berdasarkan ayat itulah saya yakin Imam Malik, karena beliau orang Madinah, tidak mau menerima sahabat dari manapun yang membawa hadis di luar orang Madinah. Saya termasuk mengikuti pendapat bahwa hadis yang paling sahih pertama kali adalah Al-Muwatta. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Ya. Jadi Imam Malik ini siapapun di luar Madinah tidak mau berita. Jadi Muwatta itu khusus orang-orang yang hidup di Madinah. Jadi walaupun orang Islam itu ada di Mesir, di Yaman, di Irak,
Ya, di Syria nggawa berita, Imam Malik kamu orang mana? Kulo niki saking Yaman. Udah ndak mau saya. Aku ndak kenal sampean. Sama niki fasik apa enggak? Nggih, salatmu ya apa mbujukan apa enggak? Itu kan ukuran sahih. Maka dari sisi kualitatif semacam itu, jadi hadis itu kan sama dengan penelitian kualitatif menurut saya. Itu sebenarnya paling sahih. Kok harus Bukhari Muslim tok? Iya, kita ya harus lebih moderat lah. Ya kutubus sitah itu semua sahih lah. Yang pertama kali sahih menurut saya Imam Malik Muwatta paling dulu. Wong sebagian hadis yang diambil Imam Bukhari Imam Muslim itu juga dari Muwatta. Termasuk dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan dua punya kitab, Mukhtaliful Hadis dan Musnad Asy-Syafi'i. Dan itulah yang pernah saya ceritakan, ada orang sok keminter di Surabaya di sebuah masjid, dia baru lulus dari Saudi LC, sok pinter itu. Ustadz, saya ngaji kan mesti bawa kitab, saya tuh enggak mau ngaji, enggak bawa kitab, ngaji itu tafsir. Ustadz masih NU loh, kenapa kok tanyanya NU? Gini Ustadz, saya ini kan baru pulang dari Saudi, ini LC, alhamdulillah. Maksud saya begini Ustadz, orang NU jangan ikut Imam Syafi'i dah. Saya baru tahu, kok ada apa? Saya ini kan penelitian saya tentang kaulnya Imam Syafi'i. Saya sudah teliti betul, satu pun pendapat Imam Syafi'i tidak ada yang mendasarkan hadisnya Bukhari dan Muslim. Batinku goblok ya. Ustadz kan sama dengan saya, kenapa? Hadis yang paling sahih kan Bukhari Muslim. Oh iya, saya ikuti itu pendapat itu. Lah, padahal Imam Syafi'i setelah saya teliti tidak ada pendapatnya yang berdasarkan Bukhari Muslim. Berarti pendapatnya tidak kuat. Ini yang dihadapi sopo di batinku. Terus tak takon nih lo, karena dia udah baru LC biasa sok kepinter. Lo Ustadz, ya tidak mungkin Imam Syafi'i ikut Imam Bukhari Muslim, tidak mungkin. Coba Imam Muslim lahir tahun berapa? Aku ngono. Ingat saya Ustadz, Imam Muslim itu lahir tahun 2204 Hijriah. Lah tahun 2004 Hijriah Imam Syafi'i sudah meninggal. Imam Syafi'i ini lahir 150 Hijriah, meninggal 204, usianya baru 54 tahun. Ya tidak mungkin Imam Muslim baru lahir. Bingung deh. Itu namanya sok keminter yang ngono. Itu suudzon kepada saya, dianggap aku wong goblok gitu. Ini profesor, provokator. Terus tak takonin nih, loh kalau Imam Bukhari lahir tahun berapa Ustaz? Udahlah, saya percaya Ustaz kan begitu, dia baru tak kaplok ya. Konom tak kaplok ya piana. Itu Imam Bukhari lahir 194 Hijriah. Jadi ketika Imam Syafi'i wafat, Imam Bukhari kan baru umur 10, dan dua-duanya ketepatan baik Imam Bukhari dan Imam Muslim itu ikut bermadzhab Syafi'i. Maka ya hadis yang di Bukhari Muslim itu sebagian juga ngambil daripada Imam Syafi'i dari Musnad Syafi'i lah, itu namanya suudzon ya gitu itu. Enggak boleh. Ini Ali Masan ini goblok itu ayam. Gak apa-apa dari ini goblok. Jadi disinilah itu fasik, apalagi yang berita orang fasik harus ditabayun, diklarifikasi. Antusibu kauman bijahalatin. Ya, kita tidak boleh jahalah. Wafil hadis, ada lagi hadis, innallaha sa'ani Gusti Allah harrama ngaromake sapa Allah man ing wong al muslim ing muslim. Sesama muslim itu haram. Apa nih yang haram? Damuhu, darahnya, dan mengalirkan darah tidak boleh. Melukai keluar darah itu sudah dosa, enggak boleh. Apalagi sampai membunuh. Wa maluhu, hartane enggak boleh. Wa yadunna bihi dhanna su', lah ini sudah suudzon pada sesama muslim enggak boleh.
Gak boleh. Ono santri baru ketoke klewas. Ini santri ora pantes dadi mahasiswa ketoke goblok ini. Oh iya gak oleh. Apa udah nanti lulus lebih dulu. Bapak ono ketoke pinter gak lulus ya. Ya. Saya dulu menyangka Wafi itu ketoke kan goblok ya. Tapi ternyata lulus DC Wafi ini. Kena barokah itu Bu Ireng. Cuma sayangnya lulus S1 tok. Ya S1 ya S2 lah. Ya itu siapa ini Faisal itu. Semangat S2 nih. Luar biasa nih. Jadi manusia itu ada dua macam, ada luar biasa, ada biasa di luar nih. Luar biasa. Ya. Jadi hadisnya juga jelas. Jadi kesimpulannya ya ghibah secara lisan tidak boleh, secara hati pun juga tidak boleh. Tapi kalau khawatir kerentek tidak diniati lah, itu yang makfunan tadi. Ya, disinilah makanya menunjukkan sekali lagi bahwa di dalam Islam hati itu harus ditata lebih dulu. Mendesain hati coba apik itu. Ya, bab kelakuan manusia dari hati dulu. Lisan ya itu keluar dari hati yang buruk. Itulah makanya insting yang sangat cerdas itu, yang awalnya dianggap goblok itu kan dia berpikirnya dari hati dulu baru ke otak. Dia selalu mengatakan I worry of what I thought. Saya benci dengan kata-kata. Artinya insting itu kalau berpikir hati dulu baru otak. Bukan otak ke hati dulu baru otak. Al-Quran juga begitu. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allim. Maka belajar itu menurut Quran tazkiyah dulu, hati ini ditonton dulu baru otak. Hatinya cerdaskan baru otaknya. Sekarang enggak, kurikulum negara kan otak dulu baru hati. Makanya goblok kabeh. Banyak profesor masuk penjara karena pinter. Dirasani golek wong pinter gampang, yang sulit golek wong bener. Bahkan Prabu Jayabaya itu sudah muslim, gurune di Kediri Mbah Wase itu kan generasi Wali Songo pertama, Syekh Subakir. Wong pinter keblinger, wong apik ditampe-tampe ditolak, wong jahat munggah pangkat. Jadi orang yang jadi pemimpin sekarang bisa aja orang yang jahat-jahat. Pokoknya duit-duit sudah jadi pemimpin, enggak usah jadi pemimpin, jadi kiai wae. Mantap lah. Oleh amplop dibuang tapi ya. Fa in qulta wa bimadza yu'rafu wallahu alam bisawab. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa fir lana ma madha. Ya wasi'al karami maulaya sholli wa sallim ala habibika khairil khalqi huwal habibul ladzi likulli haulim minal tahimi ya Rabbi bil balik maqasidana karami maulaya salli wa sallim ala habibika khairil khalqi huwal likulli haulim minal ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bisirril Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaihi rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil, sahil alaina kull asir. Bijahil Bashir Nadir birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban kafi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqam wa darajah nafi'ah lidin wa ummah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.